Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Setiani dengan nomor NIM 0606 12 82 22 70 74 dari Prodi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Di sini saya akan memaparkan materi saya dengan judul Pembelajaran Pencaksilat. Nah, di sini apa sih sejarah pencaksilat? Pencaksilat ialah induk organisasi dari Pencaksilat Indonesia. Ialah Ikatan Pencaksilat Indonesia atau disingkat IPSI yang didirikan pada tanggal 18 Mei 1948. IPSI bisa dikatakan juga sebagai salah satu organisasi silat tertua di dunia. Pencaksilat selalu menjadi cabang olahraga yang diperlombakan dalam ajang 4 tahunan nasional di Indonesia, yakni Pekan Olahraga Nasional atau PON. Tidak hanya itu, sejak tahun 1987, pencaksilat juga hampir selalu diperlombakan dalam ajang Pesta Olahraga Asia Tenggara yang biasa disebut SEA Games. Sementara itu, di luar Indonesia sendiri masih ada banyak penggemar pencaksilat dari berbagai negara, seperti Australia, Belanda, Jerman, dan Amerika Serikat. Nah, masuk di materi pembelajaran. Materi pembelajaran ada dua, yaitu satu, pengertian pencaksilat, dan yang kedua, teknik dasar pencaksilat. Satu, masuk di pengertian pencaksilat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pencaksilat merupakan permainan atau keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri. Pencaksilat juga diartikan menurut beberapa para ahli sebagai berikut. Yang pertama, pencaksilat adalah gerak bela diri tingkat tinggi yang disertai dengan perasaan, sehingga merupakan penguasaan gerak efektif dan terkendali, serta sering dipergunakan dalam latihan sabung atau pertandingan. Yang kedua, pencaksilat adalah sebagai fitrah manusia untuk membela diri dan sebagai unsur yang menghubungkan gerakan dan pikiran, atau olah pikir gerak dan olah pikir. Dari beberapa definisi tersebut, maka pencaksilat dapat diartikan sebagai budaya manusia Indonesia untuk membela, mempertahankan ekstensi dan integritas terhadap lingkungan hidup, alam sekitarnya, untuk mencapai keselarasan hidup guna meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, teknik dasar dalam pencaksilat. Yang pertama, teknik kuda-kuda. Teknik dasar pencaksilat yang wajib dikuasai pertama adalah kuda-kuda. Kuda-kuda merupakan sebuah sikap penampakan kaki yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat menyerang ataupun bertahan. Di dalam teknik pencaksilat sendiri, kuda-kuda terbagi menjadi 6, yaitu kuda-kuda depan, kuda-kuda tengah, kuda-kuda belakang, kuda-kuda samping, kuda-kuda silang, dan kuda-kuda depan dan belakang. Nah, kita masuk di materi kedua, yaitu teknik sikap pasang. Setelah menguasai teknik dasar pencaksilat kuda-kuda, selanjutnya kamu harus menguasai sikap pasang. Sikap pasang merupakan sebuah posisi yang dikombinasi dengan kuda-kuda dan bersifat fleksibel, sesuai dengan situasi bertahan ataupun menyerang. Dan masuk ke materi ketiga, yaitu teknik pola langkah. Pencaksilat merupakan gabungan kuda-kuda yang dikombinasikan dengan fleksibelnya langkah dan disempurnakannya dengan pemahaman arah yang benar, supaya gerakan kita tidak mudah dibaca lawan. Teknik dasar pencaksilat berikutnya adalah pola langkah, yaitu perubahan injakan kaki dari sudut ke tempat lainnya. Materi keempat yaitu teknik tendangan. Teknik dasar pencaksilat yang tidak kalah pentingnya adalah tendangan. Pada dasarnya, terdapat 5 jenis tendangan pada pencaksilat, yaitu tendangan A yang lurus ke depan, tendangan C, tendangan dari samping, tendangan sabit, tendangan belakang, dan tendangan T menggunakan telapak kaki. A. Tendangan lurus. Teknik tendangan ini dilakukan ke arah depan, menuju sasaran yang menggunakan ujung kaki. Pastikan tungkai kaki lurus dan badan juga tegak. Badan menghadap ke lawan dan kaki yang menggunakan mengenai lawan adalah bagian pangkal jari kaki. B. Tendangan samping. Dengan melakukan tendangan menggunakan hentakan punggung kaki.
Sudah dikatakan melakukan tendangan samping, misalkan saja melakukan tendangan kaki kanan, kaki kiri digunakan untuk kuda-kuda kiri. Kemudian, kaki kanan ditendangkan ke arah samping, bagian tubuh lawan yang ditendang bersentuhan dengan punggung kaki, agar tubuh seimbang. Posisikan kedua tangan di depan dada, jangan lupa untuk memastikan adanya hentakan kaki. C. Tendangan T. Posisikan tubuh menyamping dan lakukan tendangan yang lintasannya lurus, mengarah ke samping. Lawan akan terkena bagian tajam telapak kaki dan tumit ada. 3 macam tendangan T, yaitu T jepret, T lompat, dan T gantung. D. Tendangan belakang. Lakukan tendangan ini dengan membelakangi lawan, putar tubuh sambil melakukan tendangan yang mengenai perut atau kepala lawan dengan telapak kaki atau tumit. E. Tendangan sabit. Tendangan sabit dilakukan dengan cara menendang perut lawan dengan lintasan melengkung seperti bentuk sabit. Masuk ke materi kelima, yaitu teknik pukulan. Sama seperti bela diri lainnya, pencaksilat juga mempunyai gerakan pukulan. Gerakan pukulan pada pencaksilat dapat digunakan pada saat menyerang ataupun bertahan. Teknik dasar pencaksilat berikut adalah pemahaman 5 jenis pukulan, yaitu pukulan lurus, pukulan tegak, pukulan bandul, pukulan melingkar, dan pukulan samping. A. Pukulan lurus. Teknik ini merupakan pukulan yang lintasannya lurus ke depan. Pukulan ini dapat dilakukan dengan 2 macam sikap yang berbeda. Pertama, posisi kaki di depan, namun tangan sejajar. Posisi kedua, yaitu posisi kaki di depan, namun tangan tidak sejajar. Beberapa kesalahan yang kerap kali dilakukan oleh seseorang pesilat adalah badan kaku, kekuatan kaki kurang, tangan kurang mengepal, pukulan kurang kuat, dan badan tidak seimbang. B. Pukulan tegak. Sasaran dari pukulan tegak adalah bahu atau sendi bahu. Pertama, pasang kuda-kuda tengah, kemudian letakkan kedua tangan di depan dada. Bukan menyilang, kepalkan jari-jari tangan yang menggunakan untuk memukul. Pukulkan salah satu tangan dengan tegak, satu tangan lain tetap di posisi awal untuk melindungi tubuh. Lakukan bergantian antara tangan kanan dan tangan kiri. C. Pukulan bandul. Pukulan ini seperti gerakan bandul, yakni pukulan yang gerakan tangannya dari bawah ke atas, siku ditekuk 900 derajat, dengan kaki yang sejajar, dengan maupun tidak sejajar atau bebas. Cara melakukan pukulan bandul adalah dengan memasang kuda-kuda yang tengah. Kemudian, silangkan kedua tangan di depan kuda. Telungkupkan kepala dan ayunkan salah satu tangan ke depan untuk memukul. Pertahankan tangan lainnya di posisi awal untuk melindungi tubuh dari serangan lawan. Begitu pukulan pertama selesai, susul pukulan berikutnya dengan menggunakan tangan yang lain. Jangan lupa tangan yang awalnya digunakan untuk memukul digunakan untuk bertahan. D. Pukulan melingkar. Sasaran pukulan melingkar biasanya pinggang lawan. Sebagaimana namanya, pukulan ini dilakukan dengan menggerakkan tangan secara melingkar. Pergerakan bahu dan pinggang yang searah dengan pukulan dapat mempengaruhi kualitas pukulan. E. Pukulan samping. Pukulan ini mengarah ke samping tubuh dengan menggunakan punggung tangan. Arah pukulan dapat dilakukan samping atau depan, namun dimulai dari arah samping. Yang keenam yaitu teknik tangkisan. Pencaksilat merupakan bela diri menyerang dan juga bertahan. Salah satu teknik dasar pencaksilat penting adalah tangkisan. Tangkisan merupakan usaha pertahanan dari serangan lawan. Terdapat 4 jenis tangkisan, yaitu tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, dan bawah. 1. Tangkisan satu lengan. Tangkisan dalam menangkis serangan dari luar ke dalam. Tangkisan luar menangkis serangan dari dalam keluar. Tangkisan atas ditunjukkan untuk melindungi kepala, arah tangkisan dari bawah ke atas. Yang keempat yaitu tangkisan bawah, ditunjukkan untuk melindungi kaki dan paha, arah tangkisan dari atas ke bawah. Yang kedua yaitu tangkisan dua lengan. Yang pertama yaitu tangkisan dua lengan dengan telapak tangan. Yang kedua, tangkisan dua lengan dengan lengan bawah.
7. Teknik guntingan. Ketika kamu sudah menguasai teknik dasar pencaksilat, teknik lanjutan yang bisa kamu pelajari adalah guntingan. Gerakan guntingan dilakukan dengan cara tendangan dan jepitan, seperti menggunting bagian tubuh lawan yang bertujuan untuk menjatuhkan sekaligus mengunci lawan. Yang kedelapan yaitu teknik kuncian. Selain bertahan dan menyerang, pesilat perlu menguasai sebagaimana lawan mati kutu. Teknik kuncian bisa membuat lawan tidak berkutik karena tubuhnya bagaikan dikunci. Kalian pernah menonton pertarungan WWE SmackDown? Dalam pertarungan tersebut, banyak sekali dipertontonkan teknik mengunci umumnya untuk melumpuhkan pergerakan lawan. Kuncian dilakukan dengan membidik bagian tubuh lawan yang vital, seperti dagu, pergelangan tangan, dan leher. Oke, baiklah. Sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.